A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Qad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. Wanzur dan lihatlah, perhatikanlah, karena iblis itu sebelumnya kan ceritain tuh iblis bahiyas surah, mukanya apa kemarin? Mukanya bagus, ruba'il ajnihah, punya 4 sayap, katsirul ilmi, ilmunya tinggi, banyak, katsirul ibadati, banyak ibadahnya, qawusul malaikati wa a'dhamuhum, yang paling mulia di antara malaikat. Jadi dia posisinya di atas malaikat. Sayyidul karubiyin, ya, memimpin para malaikat. Dia kelasnya setara dengan Jibril. Kan pemimpin malaikat itu malaikat Jibril. Ya. Karubiyin itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, termasuk Azazil itu. Tapi ila ghairi dzalik, ya. Jadi banyak, ya. Dan lain-lain, falam yughni anhu syai'a. Falam yughni anhu syai'a. Ya. Namun ya tidak dibutuhkan hal itu sama sekali. Ya. Jadi mau mukanya bagus kah, mau punya sayap kah, mau punya ilmu banyak, jabatannya bagus, ya, ibadahnya rajin, getol, ya. Tapi keplesetnya satu, sombong, ya. Satu kepleset akhirnya semuanya falam yughni anhu syai'a, ya. Jadi semua yang tadi disebutkan itu tidak bermanfaat, tidak bisa kepake. Ya. Jadi kita ini makanya akhirnya dalam Islam itu kita diajarin ada sebaik-baiknya perbuatan itu, ya, al-umuru bi khawatimiha. Ya. Jadi kita ini nanti yang dilihat akhirnya, ya, bukan dilihat awalnya. Nanti ujungnya kayak apa? Jadi jangan kita merasa bahwa sekarang kita sudah meniti karir, sudah bagus ibadahnya gitu. Enggak finish. Tahu-tahu nauzubillah min dzalik, ya, di akhir hayat, ya, enggak husnul khotimah, ya sudah. Lebur itu semua, ya. Makanya Nabi kan pernah ketika dalam keadaan perang, para sahabat melihat ada satu orang, wah ini ahli surga nih, perangnya mantep, betul, maju terus, hebat. Kata Nabi enggak, kata Nabi. Lah kok bisa? Ya, kata Nabi ntar lihat aja. Tahu-tahu pas udah mau perang berakhir dia kena luka, nggak sanggup dengan luka itu, akhirnya bunuh diri. Ya, nah, itu. Jadi artinya al-umuru bi khawatimiha itu maksudnya, ya, betapa akhir dari kehidupan itulah penentu dari kesuksesan dan keberhasilan kita. Tapi bukan juga berarti akhirnya ya udah sekarang mau nyantai-nyantai aja, ntar aja pas di ujung. Siapa yang tahu ujungnya di mana?
Itu masalahnya. Kan latihan berusaha. Nah itu makanya. Jadi kita sekarang lagi berusaha aja dulu. Bagaimana nanti kita nggak tahu kapan akhirnya kita, nggak tahu di mana ujungnya kita. Ya, itulah akhirnya yang dibilang rahasia Allah saja. Meskipun kita bilang kemarin kematian itu tetap aja ada tandanya. Ya, nggak bisa kematian itu nggak ada tandanya. Cuman yang jadi masalah kita kagak berengok. Perhatian. Lah iya kagak berengok. Rambut putih tanda juga. Lah ya kan kemarin kita cerita itu Nabi Yakub ya. Iya. Apa nggak bilang dulu? Lah iya, udah berteman banget sama malaikat Israel. Malaikat Israel datang mau ngapain? Saya mau ziarah, ziarah kirain mau nyambung. Udah berteman, udah oke, udah bestie udah. Bilangin ya. Ntar kalau saya mau dicabut nyawa kasih tahu ya. Udah siap-siap nih. Ya namanya bestie kan. Tahu-tahu udah selang berapa tahun datang lagi. Lah, ini udah datang lagi baik. Mau ngapain? Karena mau silaturahim lagi nih. Nah, karena mau nyambut. Insyaallah. Belum siap ya. Lah, udah menyambut baik kan kemarin perjanjiannya kan ente bestie saya. Kasih tahu dulu. Katanya mau ngasih tahu. Gitu. Gimana? Lah iya. Katanya saya udah ngutusan padahal apa itu rambut. Nah iya kan rambut. Semir. Lemah. Teleblok. Lah iya makanya kan ini logika yang sering Pak Haji Adam bilang, katanya kita makin tua makin dikurangin. Kagak. Kurangin rezekinya. Kagak. Tetap nggak bisa kita tutup bahwa Allah bilang la in syakartum la azidan nakum. Nggak ada. Itu udah firman Allah dan itu sudah pasti. Jika kalian bersyukur pasti akan ditambah, nggak akan enggak. Mau kita udah tua, tadi dibilang umurnya semakin berkurang, itu hanya tadi tanda itu. Dan ternyata ketika umur kita bertambah, kita semakin lemah, ternyata ada orang juga yang bantuin. Itu kan nikmat juga. Jadi rezekinya mah nggak berkurang. Kagak enggak. Selama apa? Selama kita mau bersyukur. Ketika bersyukur itu coba kita pikirin aja, Allah itu memberi nikmat ke kita setiap detik, itu nggak pernah berhenti sampai ajal menjemput. Makanya kata Nabi, nggak akan berhenti rezeki seseorang sampai ajalnya tiba. Ketika ajalnya tiba berarti sampai situ selesai, udah nikmatnya udah. Ya itu. Dunianya yang banyak hilang. Hah? Dunianya yang banyak hilang juga. Lah bukan dunianya yang banyak, artinya rezeki dia udah selesai sampai di situ, udah masa kontraknya habis. Makanya disebutnya meninggal dunia, meninggalkan dunia. Lah, ya sebetulnya bukan meninggalkan dunia, memang sudah habis masa berlakunya. Maka istilah Arab itu istilahnya ajal. Ajal itu waktu yang sudah ditentukan. Gitu. Makanya kan dibilang ketika kita hidup di dunia ini sampai dengan batas waktu tertentu kan. Dan disinilah saat kita untuk dikerjakan, untuk menunjukkan kualitas, untuk menunjukkan kinerja semaksimal mungkin. Ketika nanti ajal sudah menjemput, sudah tidak ada lagi waktu bagi kita untuk apa? Untuk beramal, udah tidak ada. Udah selesai Pak. Stop. Lah iya, ini masa kontraknya udah habis. Rezekinya udah nggak dikasih, amalnya udah nggak bisa. Gitu. Tinggal dihitung dah. Nah tinggal ngitung udah. Main hitung-hitungan udah ujungnya. Tapi tetap aja yang ngitungnya, yang maha hebat, yang maha sayang, yang maha cinta, akhirnya ngitungnya pakai cinta ngitungnya. Audit langsung selesai. Ya, auditnya bukan di audit atu-atu. Kalau mau dihitung mah ya Rabbi, pahala kita nol semua. Kita sekarang duduk di sini dapat pahala nih. Ya, ngaji dapat pahala nih. Tadi baca Quran semua tuh. Setiap huruf Dosanya lebih banyak. Hah? Ya dosanya banyak. Lah ya setiap huruf itu dapat pahala tuh.
nggak tahu dalam hati kita itu, nggak tahu pikiran kita tuh sama Allah bagaimana. Kita selama ini tahu-tahu sampai rumah pas pulang, ya kagak ada makanan. Aduh. Iya. Mendingan ada di Adam tadi, jangan pulang dulu di sini di masjid dia. Haji Adam mah enak banget lah, itu pahala berotol atau itu. Ting hilang itu. Makanya makan bubur beda udah. Lah iya itu pahalanya betul Pak. Yang tadi pahala Tidak ada itu makanan coba. berkurang sedikit demi sedikit. Belum lagi ada anak datang minta duit baik lo. Kira jadi duit gampang apa? Udah ngomel lagi, nambah lagi lah, itu pahala yang tadinya 100 kesalahannya 200 lah. Tekor lah. Kita menghitungnya pahalanya doang. Lah iya kan kita hitung pahalanya doang. Rasanya Makanya akhirnya kata Nabi lan yudkhila ahadakum al-jannata amalu. Amal kita itu nggak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga, nggak bisa. Kita kalau katanya audit Allah itu kayak auditor, kayak inspektorat itu, la ilaha illallah. alam mata satu, Ampun. alam mata satu katanya. Tahun beribadah. Nggak kalah kan? Nggak ada. Maka yang kita harapkan rahmat Allah, yang kita harapkan syafaat Rasulullah, itu aja. Itu tema rahmat yang diharapkannya ya bukan amal. Bahkan sahabat bilang, kata sampai engkau Rasulullah. Kata Rasulullah, iya saya pun begitu. Rasul juga begitu. Rasul juga sama. Rasul. Hitungannya lebih ketat lagi. Gitu. Kecuali rahmat Allah yang sudah menyelimuti saya. Akhirnya karena rahmat itulah akhirnya kita masuk surga. Kalah sama rahmat Rasulullah. Nah iya, makanya kita jangan main hitung-hitungan baik, capek. Gitu gua. Lah ya kita lagi ngitung-ngitung baik, ini ngitung. Nah, kalau jalanin aja hidup mah. Makanya kita ini keseringannya lupa bahwa ternyata takdir yang sudah Allah catat itu. Kita harus punya keyakinan bahwa apa yang sudah Allah ciptakan itu dari awal sampai habis itu udah selesai, udah dunia ini udah beres. Takdir nerakanya Udah beres. Tega nggak kita bilang Allah belum tahu apa yang akan terjadi besok? Hah? Berani nggak kita bilang begitu? Hah? Allah belum tahu ini ntar mau jadi apa ini kita? ngomongin ah. Hah? Berani nggak kita bilang begitu? Saya sekarang kerja dapat duit berapa ntar? Allah nggak tahu kali ya, ntar saya dapat duit berapa ya? Ntar saya nggak tahu dapat duit berapa ini kerja ini. Jakarta kan Ya, segini semangat aja. dah. Jakarta segini aja, Allah nggak tahu nih. Enggak, maksudnya kalau itu mah kan nutupin itu mah. Itu mah kan kita berarti kan nutupin Allah kan. Kalau itu nggak mungkin itu. Tapi ketika kita lagi bekerja atau ntar nih, bagaimana kerja yang akan kita lakukan, kita akan dapat apa? Itu kan kita nggak tahu tuh ntar dapat apa tuh. Berani nggak kita bilang Allah juga nggak tahu apa yang akan terjadi ntar? Nggak berani. Nggak bisa, nggak berani. Maka kita bilang wajar kalau Allah bilang qada dan qadar itu adalah salah satu rukun iman yang harus kita percayai. Qada dan qadar itu isinya apa? Semua yang Allah ciptakan udah peren udah beres. Kita tinggal ngejalanin doang. Disitulah nanti akhirnya iman itu, bersyukur itu, akhirnya husnuzon itu, Allah pasti kasih yang terbaik buat saya. Sekarang saya nggak tahu apa yang Allah catat, tapi yakin sudah dicatat. Nggak mungkin enggak. Gitu aja, ini yang mau bagaimana? Tinggal ngejalanin doang. Lagi sakit ya emang kudu sakit, Allah yang ngasih sakit ini emang kudu dicatat dan soalnya emang kudu sakit. Mungkin sakitnya dia nggak begitu sakit kali ya kalau ikhlas ya. Lah ya ikhlas mau gimana?
Ya nggak Sakit ridho nggak sakit gitu ya? Nah iya kan, Jadi nggak begitu sakit ya kalau ikhlas begitu. Kalau beruntung tambah sakit. tambah pusing. So, Nah iya tambah pusing, tambah nambah sakitnya. Ya, meskipun memang tetap sama Allah kan ditulis ini nambah penyakitnya, jadi berkurang penyakitnya. Allah yang tahu dah. Gitu. Cuman kita sekarang minta agar ya semuanya itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan syariat itu maksudnya. Jangan sampai kita dicatat tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya kalau tidak sesuai dengan syariat berarti apa? Kafir. Catatannya emang kafir berarti. Kan gitu. Ya. Jadi artinya apapun yang kita lakukan itu nggak ada manfaatnya ketika disertai dengan ibadah yang kita kerjakan, sedekah yang kita lakukan, membantu orang yang kita kerjakan, nggak ada apa-apanya ketika itu disertai dengan kesombongan. Ya. Makanya ayat Al-Quran itu hebat itu ketika ayat Al-Quran qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik ya itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan menyakiti. potong gitu ya, diupload ya. Nyakiti ya. Sedekah apa sedekah? Update status. Cuman lemparin gitu kasih. Noh, udah ambil sana. Kalau emang sedek-sedek minta mulu tuh. Lu lagi. Ya. Minta gantian nanti ya, besok saya ngasih. Ya kata dia ntar gantian ya, gue yang dapat rezeki dulu yang minta-minta kayak gue ya, katanya gitu. itu coba qaulun ma'rufun ya wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Nah itu tuh artinya kesombongan itu akan melebur, merusak semua ibadah yang kita lakukan. Gak ada artinya sih. Ya. Falam yughni 'anhu syai'a. Ya. Inna fi dzalika la dzikra. Hal itu adalah peringatan untuk kita. Ya. Jadi kita jangan bangga dulu sekarang duduk di masjid. Jangan bangga dulu kita sekarang bisa kumpul dengan orang soleh. Siapa tahu nauzubillahi min dzalik. Nanti ketika keluar melangkahkan kaki di sana pakai kaki kiri keluar masjid, tahu-tahu ya kita berpikir yang enggak Allah. Tahu-tahu kita berpikir nauzubillahi min dzalik, suudzon sama Allah, bahkan nauzubillahi min dzalik sampai berpikir kafir. Siapa yang tahu? Maka tetap harus dijaga, yujaddid. Maka harus terus memperbaharui keimanan itu, jangan pernah terus dibina. Dan kita nggak merendahkan orang, nggak ngeremehin orang ketika lihat orang di jalanan, ya kafir loh. Ya, Islam jamaah banget itu. hati-hati. Ya, hati-hati. Karena kita nggak tahu tadi itu. Kita udah nyaci maki orang, kita udah ngejelekin orang, tahu-tahu orang itu sudah diampuni dosanya, tinggal kita tahu-tahu yang bikin dosa baru. Ya, kita lagi ngejelekin orang, kita lagi ngomongin orang, tahu-tahu orang itu mah udah dimaafin sama Allah dosanya. Itu lagi nulis bocorannya ya. Lah iya, kita malah lagi bikin dosa lagi baik. Ya, nah itu juga hati-hati tuh. Maka akhirnya kita sama orang semua kita anggap ya husnuzon semua. Nggak tahu nanti akhirnya gimana. Akhirnya ketika melihat orang yang lebih muda dari kita, oh dia paham, dia lebih rajin dari saya. Maka saya nggak boleh kalah dengan dia. Meskipun muda tapi lebih rajin, pahalanya lebih banyak berarti. Orang yang lebih tua dari kita ngelihatnya, wah hebat dia mah, istiqomah. Jadi semua orang kita lihat bahwa mereka lebih tinggi dari kita.
Kita mau menghargai, menghormati terus. Tapi ketika kita melihat orang ada di bawah kita, maka kita bilang, siapa sih? Bocah mah. Itu mah bocah dia mah. Baru kayak kemarin. Tahu lahirnya. Iya. Ya yang nyebokin kayak gua mah. 2 kali udah bukan. Nah, iya baru kan mesti sekali. Jangan. Ya. Oke, wafil asari. Ya, jadi iblis itu, apa? Ya, tadinya bagus, rupawan, hebat, ahli ibadah, ya. Akhirnya falam yughni anhu syai'a. Itu enggak pengaruh sama sekali. Ya. Kenapa? Dikarenakan ada satu kesalahan yang bisa merusak seluruh pahala. Kita ini wajar makanya Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita sama kawan tadinya dekat, teman dekat, tahu-tahu dia punya salah cuma sekali doang. Akhirnya seolah-olah kebaikan yang pernah dia lakukan hilang itu seketika. Ya. Contoh minta maaf ini. Kawin lagi tuh. Hah? Apa udah sini aja. Kebaikan sama bini yang sebelum-sebelumnya kan udah tutup mau bini udah pokoknya salah udah. Saya kita yang dulu hilang udah ya. Kata dia mau begitu. Jadi kebaikan-kebaikan sebelumnya sudah nggak ada sama sekali karena kesalahan satu. Itu dalam kehidupan kita aja begitu. Allah ya. Itu kan gambaran gitu kan. Tapi Allah mah nggak begitu kagak, Allah mah. Ya, kita doang manusia yang begitu, Allah mah kagak. Kita melakukan dosa berkali-kali berulang-ulang, selama kita mau berulang-ulang taubat ke Allah, maka disitulah Allah akan maafin. Begitu aja. Lebih kejam, lebih sombong kita dibanding Allah. Lah iyalah. Lebih sombong kita, lebih kejam kita. Gitu. Ya. Artinya kesalahan yang kita lakukan itu bahkan tadi ketika akhir hayat naudzubillah min dzalik melakukan kesalahan, truk, semua pahala itu bisa hilang, ya wajar lah. Kita pun sama kan gitu. Ya. Tapi Allah enggak. Allah ngajarin kita, makanya Allah bilang alhamdulillah rabbil alamin itu di ayat kedua surat Al-Fatihah itu. Kenapa Allah bilang alhamdulillah? Segala puji hanyalah milik Allah. Dikarenakan seluruh pujian itu akan kembali kepada Allah. Maka ketika orang sadar, ketika ada orang yang memuji dia, maka dia nggak besar hati. Kenapa? Karena dia yakin orang itu memujinya karena Allah yang menggerakkannya. Sehingga akhirnya balik muji lagi. Ente yang hebat, Ente emang lebih gak hebat. apa-apa. Wah, Lagi. kalau ente mah lebih hebat lah. Jadi sama-sama saling muji tuh. Yang pada intinya pujian itu akan kembali kepada Allah. Tapi kalau orang yang nggak mengerti itu, orang yang nggak mengerti pujian itu, maka stop. Udah jangan pakai muji. Ampun. Nah, karena salah paham nanti. Dia salah paham ya kita puji ya. Nah iya. Yang pertama dia bisa salah paham dan kita pun sama. Nanti akan tumbuh menjilat itu. Pujian yang diberikannya itu orang kagak ngerti. Akhirnya dia menjilat. Ngarepin oleh-oleh. Lah iya ngarepin oleh-oleh, ngarepin diperlakukan baik. Naik jabatan. Nah, itu. Jadi itu alhamdulillah itu ingin mengatakan bahwa segala pujian itu hanya milik Allah. Kenapa? Yang pantas dan layak dipuji itu adalah yang terindah. Tidak ada yang terindah kecuali, tidak ada yang sempurna kecuali. Ya. Kalau kita memuji seseorang boleh-boleh aja kan? Iyalah. Kita memuji seseorang itu boleh. Karena kita tahu ternyata kita ini Allah gerakkan untuk memuji dia. Bukan dalam rangka tadi cari muka, bukan dalam rangka tadi ngejilat, tapi dalam rangka Allah yang menggerakkan saya memotivasi diri saya agar paling tidak seperti dia. Dia adalah cerminan yang Allah buat untuk kebaikan, sehingga saya harus ikut kebaikan kayak dia, kan gitu.
bisa gitu yang di ini ya yang buat ya Nah iya lah, ujungnya ke sono. bagus banget itu bisa. Istri kan tak. Ya. Jadi ya istri kan supaya semangat kan dikasih puji-pujian gitu. Lah itulah makanya. Misalnya masakannya enak gitu. Iya. Lah iya itu kan ketika kita memuji dia kan kita tahu kadarnya kan. Dalam rangka apa kita memuji ya? Dan dia pun nanti akan nyeletuk itu. Alah gombal. Lah iya kan? Tahu kadarnya. Ambil tadi ya. Gitu. Lah iya tahu kadarnya. Sambil kita pun ketika kita nggak muji nanti ngomel juga dia. Gitu. Lah iya itu makanya artinya kita tahu kadarnya dan artinya kita harus mengerti kondisi dan situasi itu. Sehingga akhirnya semua bingkainya adalah karena Allah, bingkainya karena Allah, gak ada yang lain. Gitu. Ya. Jadi artinya kebaikan yang kita lakukan itu semua sirna hilang karena apa? Karena satu kesalahan. Gitu. Ya. Karena kita hidup pun begitu. Tadi lupa akan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Padahal kitanya yang diomelinnya, yang kitanya dimusuhinnya, kata kita, "Wah, kebaikan gua begini, kebaikan gua begini." Sama dia nggak dihitung bisa. Salahnya beda ya. Salah doang. Kemarin dia ada. Nah, maka nanti ketika posisinya dirubah, dibalik begitu, akan dalam posisi yang sama juga. Enggak. Nah, makanya akhirnya saya bilang ada syekh yang mengatakan bahwa orang yang sehat adalah orang yang mampu memahami orang lain. Itu orang yang sehat. Dan orang yang sakit adalah orang yang kepingin dipahami orang lain. Itu udah bedanya udah. Jadi ingat dosa kita kepada orang lain, lupakan kebaikan kita kepada orang lain gitu kan. Iyalah itu bagus begitu. Jadi kita ketika melihat orang itu, oh iya kondisi dia kayak gitu, iya saya maklum. Jangan lu mah kagak ngerti sih, kayak gua nih rasain gua. Nggak tahu perjuangan Nggak tahu perjuangan gua udah capek, lu kagak ngerasain pisan. Mikirlah. Itu sakit berarti itu. Sama kata dia. Iya. Habis suaranya udah. Habis. Ya. Enggak bisa. Makanya orang yang sehat itu orang yang mampu memahami orang lain. Jadi ketika kita nanti beramal, ketika kita berbuat, lupakan itu. Bahkan ketika orang lain melakukan kebaikan ke kita ingat-ingat. Gitu. Ya. Oke, wafil asari, dan di dalam asar, dalam hadis, lamma mukira bi iblis, ketika ditipu, ya, ketika ditipu oleh iblis, maka Jibril wa Mikail menangis, Jibril dan Mikail. Faqala Allahu lahu, lalu Allah berkata kepada Jibril dan Mikail, "Mayukikuma, apa yang telah membuat kalian menangis?" Qala, mereka berkata, "Rabbana, wahai Tuhan kami, ma aminna makraka." Kita tidak akan pernah apa? Aman. Kita nggak akan selamat makroka dari makar, dari tipu daya. Ya. Jadi ketika iblis melakukan kesalahan, ya, terhadap Nabi Adam, malaikat Jibril Mikail nangis. Ya Allah. Nah, ini yang saya bilang sehat, dia ngerasain apa yang dirasakan oleh iblis. Kata Allah, nggak apa nangis dah. Iya ya Allah, kita nggak akan bisa selamat. Seandainya kita dijadikan posisi seperti iblis, kita pasti begitu juga. Jadi sombong dia ya. Mesti kagak nurut tuh. Nah kita bukan malah bilang emang dasar rumah kan gitu kan? Hah? Paham nggak? Belum ngerti belum? Hah? Paham? Paham apa ya?
Jadi ketika iblis itu menipu Nabi Adam, iblis melakukan kesalahan, Jibril Mikail nangis. Lah, kenapa kata Allah ente yang nangis? Ya Allah, nggak ada yang bisa selamat dari apa? Dari tipu dayamu. Ketika engkau sudah menurunkan sesuatu, maka nggak ada yang bisa nolak. Seandainya posisi saya seperti iblis, saya nggak bisa juga untuk menolak, untuk tidak melakukan itu. Alhamdulillah saya masih diselamatkan ya Allah. Karena kita bukan lama. Lah iyalah. Bukan malah ketika lihat pesona, lihat contoh iblis itu, ini contohnya kagak bener nih, jangan diikutin nih. Emang dasar orang itu tuh. Kayak gua nih. Ngikutin sama gua nih. Nah, ini bisa dia sombong kan? Ini kan persis yang tadi saya bilang, orang yang sehat adalah orang yang merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau gue nggak kuat dah. Lah iyalah. Kalau kita posisi itu kata Jibril kata Mikail, ya Allah kalau saya dijadikan iblis itu, dijadikan Azazil, nggak ada yang selamat gitu. Ya, akhirnya tadi inna fi dzalika ladzikra, itu semua jadi pelajaran. Kita pun ketika melihat orang di situ nauzubillah dari kuat memukul-mukulkan, kita bilang kalau kita disuruh begitu juga mau Allah nggak bisa nolak juga. Kita nggak bisa ngatain iblis, kita belum betul lebih kuat dari iblis ya. Lah iyalah. Karena kita betul apa ya? Ampun kita. Bahkan bisa jadi lebih parah. Seperti korupsi ya. Kita kalau jadi DPR belum tentu kuat tahan korupsi. Lah iya Pak, jangan-jangan lebih ganas Pak. Nah kalau Pak sekarang kan bisa ngapain gitu. Ya, kata Jibril, saya nggak ada yang bisa selamat ya Allah dari tipu dayamu, nggak ada yang bisa. Iblis melakukan itu tuh karena engkau catat dia untuk melakukan itu. Maka kita akhirnya ya Allah jangan sampai kita dicatat seperti itu. Astagfirullah. Banyak-banyak istighfar, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada yang bisa selamat dari makar Allah, nggak ada yang bisa. Ustadz bisa korupsi. Lah Ustadz bisa korupsi, bisa. Aman gitu. Ustaz jawabannya ini Allah aja. Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak bisa, nggak ada itu nggak bisa dijadikan sebagai argumen, nggak bisa dijadikan sebagai alasan, ya. Justru artinya ya memang tetap Allah yang punya kehendak semua, cuma artinya Allah itu hebatnya, kayak saya bilang, kalau kita pahami makna latif, Allah itu latif lembut. Kita melakukan kebaikan itu seolah-olah dalam diri kita tuh, ya Allah pengen tahajud kita malam, pengen tahajud. Seolah-olah kita tuh yang terus pengen tahajud, pas malam bangun tahajud, alhamdulillah tahajud. Itu seolah-olah kalau kita nggak sadar bahwa ternyata itu adalah Allah yang menggerakkan dari awal yang pertama kita masuk dalam hati kita saya kepengen tahajud, lalu kita terus mendorong diri kita, itu yang Allah yang ngejalanin semua. Kita kagak sadar itu. Siapa yang bangunin dia? Dari mana itu pikiran pengen tahajud malam itu dari mana? Siapa yang udah ngasihnya? Oh saya ikut ngaji. Siapa yang udah ngegerakin ente pengen ngaji? Oh tetangga ente dari mana itu bisa ngajak ente? Apa wasilahnya? Tanya sama dia. Ujungnya pasti ketemunya. Saya kagak ngerti begitu ngajak ente. Siapa kalau kita yang udah ngasih? Makar pun begitu sama. Akhirnya itulah nanti yang dibilang pahala. Seolah-olah ada usaha, seolah-olah. Begitupun makar sama. Allah menjadikan orang itu kafir pun nggak mau dideketin ke masjid, asal ke masjid belengos, diajak kebaikan kagak mau. Itu usaha-usaha itu siapa yang buat itu ujungnya? Allah juga sama Latif tadi. Sehingga gak ada alasan ya Allah saya mau jadikan kafir ini, biarin dah itu, saya kagak terima ini. Ya Allah yang udah buat udah mungkin. Mau diseragamin bisa aja ya. Sangat mampu lah. Jadi muslim semua jadi. Nah iyalah sangat mampu. Cuman kan akhirnya Allah nggak sempurna kalau begitu. Hah? Lah iyalah yang sempurna itu kan selalu ada balance kan.
Kesempurnaan itu nggak ada, kesempurnaan itu baik semua nggak ada. Yang namanya sempurna itu pasti ada yang ada baiknya, ada buruknya, selalu berimbang. Nggak bisa dikatakan baik kalau nggak ada yang buruk ya. Mau kenal kebaikan dari mana kalau buruknya nggak ada? Mau kenal mukmin kayak apa kalau kafirnya nggak ada? Gimana kita mau tahu manis kalau nggak ada yang pahit? Lah iya. Kita bilang manis, pahitnya mana? Kaya ada yang miskin. Lah iya, miskin tahu, kaya ada. Jangan kaya doang, miskin kagak ada lah. Nggak tahu patokannya orang miskin apa. Kalau semuanya kaya, Bisa dibikin kaya semua mau bisa. sangat bisa. Cuman akhirnya Allah nggak sempurna jadi. Ya, Kaya semua jadi susah. lah kaya semua mah siapa yang mau dagang? Siapa yang mau jadi pegawai? Kalau kebanyakan emas nggak laku ya. Lah iyalah. Kalau kebanyakan emas mbak gak laku. Di Jawa banyak banget emas lah. Makanya faqala Allah Ta'ala ketika orang sudah sadar, makanya dibilang orang mukmin itu adalah orang yang peka. Orang peka itu orang yang merasakan orang lain. Gitu. Nah ini contohnya Jibril dan Mikail ini ketika dia melihat kayak gitu dia nangis. Ya Allah, bukan nangis sayang amat ya dia ngapa begitu, dia ya bukan. Dia menangisnya bahwa ternyata ketika Allah sudah menurunkan sesuatu itu udah nggak ada yang bisa melarang. Yang sering kita dengar may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah, udah nggak bisa. Kalau kita lihat maling kan salah binti gua begini. Lah iya kan kita tiba-tiba ngebogin baik kan. Syawat terus. Lah itu tuh Siapa yang makanya menggerakkan dia jadi maling? lah iya kan gitu. Dan ngapa lagi apesnya, kata kita apesnya, ngapa apesnya ke kita gitu, paling nggak ke tempat yang lain gitu. Udah lagi datang motor tuh kagak dikunci sebelah. Iya. Ya Allah itu hebat ya. Nah, kita tuh keseringannya terhijab tuh dari hal-hal ini, tertutup tidak, seolah-olah nggak ngelihat itu semua adalah perbuatan dan pergerakan Allah. Untuk apa? Untuk kita lebih mengingat. Kita ini diciptakan oleh Allah itu untuk mengenal Allah, udah itu doang. Kita ini diciptakan oleh Allah agar kita kenal sama Allah. Cuman keseringannya, ya Allah juga bikin apa? Bikin ujian, bikin cobaan, seolah-olah. Ya, semua ini udah. Ya kalau mau dibilang kingmaker ya kingmaker sih. Kita mah tinggal kayak bocah sedekah dari mana duitnya bocah. Kita punya anak umur 3 tahun sudah sedekah, dari mana duitnya? Dari bapaknya. Lah iya kan dia ngomong ke teman-teman, tadi gua sedekah. Ya dari mana lu sedekah? Gua udah kerja jadi duit bisa. Ya dari bapaknya. Kita sama begitu bisa kita. Ya. Kita bawa apa akhirnya malah punya apa? Udah boleh kita ya? Lah iya. Nah, ketika melihat malaikat Jibril dan Mikail seperti itu tadi ditanya oleh Allah, lalu dijawab oleh mereka, Rabbana ma aminna min makrika ya Allah. Ketika engkau sudah membuat kami gak bisa nolak. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah menjawab lagi, kata Allah, hakada, demikianlah kuna, ya, jadilah kalian la ta'manna makri, ya, tidak bisa aman dari tipu daya, dari makar. Sama, makanya itu jangan sombong, jangan belagu. Kita sekarang lagi ngelihat orang terpuruk, ngelihat orang jatuh, ngelihat orang kafir, kata kita dasar lu emang kafir. Lantar kalau Allah turunin itu ke kita, siapa yang bisa nahan? Nggak bisa. Makanya paling enggak kalau kita merasakan tadi tuh, kita lihat ya Allah kita membantu, kita nolong, paling enggak secara manusiawi ketika kita terpuruk pun akan ada yang membantu. Kita kadang lagi lihat orang terpuruk, kita lagi syukurin lo, dasar lo.
Pas kita lagi dapat, lah dibegituin bisa. Saya Allah pasti lo mah ngeliatin gua nih, Nah, itu. dagangnya nih. Ya, nah, makanya kata-kata Allah kebalikan, ya begitu. Kudu sadar diri. Kita ini adalah makhluk, kita ini adalah ciptaan Allah. Enggak ada yang bisa selamat dari tipu daya Allah. Ketika Allah berkehendak, grek. Ya, nah, maka kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kita dikasih yang baiknya, dikasih yang imannya, dikasih yang bagian enaknya. Kadang kita berpikir bodoh, Allah bantu orangnya gitu ya. Lah, iya, kata kita begitu. Orang pinter, lakon kayak gini. Padahal belum tentu juga kalau kita di posisi dia Allah jadi budaya begitu, mana bisa kita menghindar. Ya, maka kembali yang kemarin saya ingatkan itu apa kata Allah, ana af'alu ma asya. Saya melakukan apa yang aku kehendaki. Bukan kehendak kita tapi kehendak Allah. Ya, ujungnya itu juga. Ya, akhirnya banyak ulama-ulama sufi itu bilang la uridu illa muradallah. Saya nggak punya keinginan kecuali keinginan Allah. Saya punya keinginan agar saya nggak kepingin. Kan sampai begitu. Ya, nah ini maknanya bahwa akhirnya semuanya itu adalah dalam rangka ya, mengenalkan Allah, dalam rangka agar Allah itu sampai ke kita semua. Dan memang udah ada di kita, hanya tinggal ngebuka dikit doang. Gitu. Ya. Nah, makanya kisah-kisah tadi sebagai pelajaran berharga buat kita. Kita jangan merasa kita sudah hebat, kita sudah baik, akhirnya seolah-olah kita di atas segalanya. Padahal belum tentu. Ternyata iblis yang posisinya tinggi, amalnya banyak, seterusnya ternyata bisa menjadi yang paling rendah. Nakifuna cukup ya. Nakifuna alhamdulillah. Ya, silakan. Khotbah kemarin Apa itu? Nabi Muhammad nggak dididik, nggak ada bayang-bayang. Iya. Nabi Muhammad itu nurun ala nur. Ya. Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Sehingga beliau itu adalah makhluk yang sempurna, nggak ada yang sesempurna Nabi Muhammad, nggak ada. Ada yang lain pun nggak ada. Nggak ada. Allah bikin prototipe cuma satu model itu doang, itu modelnya. Kemarin ya. Dari Nabi Adam sampai dengan sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, semua itu menghormati dan semua tahu tentang Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan. Kenapa? Dikarenakan keistimewaan, kesempurnaan yang telah Allah buat untuk Nabi kita itu. Ya. Sehingga akhirnya tadi dari penciptaannya, dari posturnya, ya, sampai dengan ke dalam batinnya semua sempurna. Maka diantara kesempurnaannya itu adalah ketika berada di bawah matahari udah nggak ada bayang-bayang. Kenapa? Karena beliau lebih terang daripada matahari. Nabi Muhammad itu nggak ada bayangannya di mana? Kagak ada, Pak. Nggak ada kawenya, nggak ada. Itu membuktikan Allah kalau berbikin Kagak ada bayangannya. di atas cahaya. Ya, beliau itu cahaya di atas cahaya. Matahari yang demikian terang itu kalah dengan terangnya Nabi Muhammad. Ya, jadi ketika berdiri begini kagak ada bayangan sih, nggak ada, Pak. Pak Cinta kalau lihat belakang ada bayang-bayang. Sidratul Muntaha kan lebih dari kecepatan cahaya kan. Wow, Semakin itu udah di luar akal untuk alat. Pakai ini nggak masuk lah. Nggak bisa. Pecah itu baca apa? Pecah. Ya. Dan itu artinya kesempurnaan yang Allah ciptakan kepada Nabi Muhammad itu dibuktikan oleh kisah Isra Mi'raj itu. Nggak ada satu makhluk pun yang mampu masuk ke Sidratul Muntaha, nggak ada yang diizinkan oleh Allah masuk ke Sidratul Muntaha kecuali Makanya setan nggak bisa nyerupain bisa. nggak bisa. Makanya kalau mimpi ketemu Rasul pasti benar itu Rasul. Ya.
Nggak mungkin ada yang ngaku-ngaku menyerupai Nabi Muhammad, nggak bisa. Namanya mah ada ya. Tapi namanya banyak. Tapi kalau ucapan, ucapan bisa tuh dikelabui. Ucapan bisa ditambah-tambahin atau bisa. Tapi kalau muka itu sudah pasti beliau. Itu hebatnya. Ya. Jadi ya terserah itu mau yakin atau tidak. Justru ngecas iman. Iya. Iya, artinya terkadang kita kan tadi kan unreachable kan, tidak bisa tersentuh kan. Artinya nggak mungkin lah kayaknya kan gitu kan ya. Iya, terserah itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Tapi artinya dan ini pun bukan sesuatu yang artinya kita bilang membesar-besarkan, bukan, memang begitu kenyataannya. Gitu. Ya. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Rasulullah itu makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, nggak ada yang sesempurna Rasulullah Muhammad SAW, nggak ada. Kalau ada yang mengecilkan Allah marah banget ya. Paling sempurna mau bikin. Lah iyalah, ngomel lah. Coba lihat, kita itu ketika bilang syahadat nggak selesai, cuma asyhadu an la ilaha illallah doang. Kudu disambung sama Muhammad Rasulullah. Orang besar Allah. Kemarin kan saya bilang di khutbah itu Rasulullah itu tangannya ketika beliau nanti di surga tangannya ditempel ke surga itu semua pintu surga terbuka itu. Coba itu. Gak ada lagi itu doang udah. Atuh. Ya. Ciptaan yang paling sempurna karya Allah. Karya Allah cuma Nabi Muhammad udah gak ada lagi. Ya wajar kalau beliau bisa ngebelah bulan dengan jarinya itu. Gak ada apa-apanya, alam ini patuh. Tunduk semua. Kalau dia genggam juga genggam ya. Lah, gak ada apa-apanya. Itu kan berita kabar yang kayu yang dijadikan sebagai tempat khutbah oleh Rasul diganti. Nangis. Kayunya nangis. Ya saya kagak dipakai lagi sama Rasul katanya. Nangis. Kayu bisa nangis. Nah iya. Itu tuh hebat. Nah, kita nggak dengar Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan burung. Nah ini bukan bicara sama burung, sama kayu. Nah iya. Belum ada nyawanya. Sama batu. Bisa ngomong jin ya. Lah Rasulullah dari mana tiba-tiba datang basah, dari mana katanya? Ini dari alam jin katanya. Ya, ini memang sesuatu yang luar biasa. Rasulullah itu pokoknya kita yakini dan terapkan dalam diri kita bahwa makhluk yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad. Maka nggak ada satupun orang yang musyrik kalau membesarkan Nabi Muhammad, nggak ada. Lihat sejarah tuh, ya, dari sejak Rasulullah dan dari sejak zaman sahabat sampai dengan sekarang, ada nggak orang yang mengagungkan Rasulullah terus akhirnya seperti kaum Nasrani yang mengagungkan Nabi Isa akhirnya jadi menuhankan Nabi Isa? Ada nggak? Nggak pernah ada. Kalau Nabi Isa ada, Nabi Musa ada, tapi Nabi Muhammad, semakin kita cinta Nabi Muhammad, semakin Nabi Muhammad kita besarkan, maka semakin besar cinta Allah ke kita. Itu hebatnya. Itu ya. Oke? Allahu a'lam bishawab.